Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Bertemu Pendaki Misterius Ketika Tersesat di Gunung Lawu, tahun 2002. Cerita ini ditulis oleh Mas Hendri. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. November 2002. Entah tanggal berapa, aku sulit mengingatnya. Yang jelas, saat itu curah hujan sedang tinggi. Tak berbeda dengan cuaca di kaki Gunung Lawu waktu itu. Gerimis tipis disertai kabut yang tak terlalu tebal, serta tentunya hawa sejuk sedikit menusuk. Menyambut kedatanganku, beserta satu orang temanku, ketika hari telah jatuh menuju senja. Celingak-celinguk kepalaku mencoba berorientasi, mencoba merekam setiap sudut tempat ini, dan menandai di dalam ingatan tempat atau benda yang aku rasa cukup khas. Begitulah caraku mengenali suatu tempat jika aku pertama kali mendatanginya. Iya, benar sekali. Ini adalah pertama kalinya aku mendaki Gunung Lawu. Tak berbeda dengan temanku, sebut saja namanya Kevin. Jalur yang kami pilih saat itu adalah jalur Cemoro Sewu. Hanya berbekal informasi dari beberapa orang yang sudah pernah mendaki Gunung Lawu. Aku nekat melakukan pendakian ini hanya berdua saja. Kata nekat kupilih karena memang mendapat informasi mengenai jalur pendakian gunung waktu itu tidak semudah sekarang. Tapi bekal pengalaman-pengalaman pada pendakian sebelumnya, serta ilmu dari pendidikan dasar di organisasi pecinta alam, aku yakin dan percaya bahwa kami pasti berhasil melakukan pendakian ini dan bisa kembali pulang dengan selamat. Kulangkahkan kakiku menuju ke sebuah bangunan berukur sedang yang berada di depan gerbang pendakian. Aku percaya itu adalah pos pendaftaran pendakian Gunung Lawu, meskipun tak terlihat seorang pun berada di depan posko tersebut. Mungkin mereka di dalam, begitu batinku. Usai mengucapkan salam, terdengar seorang menjawab salamku dari dalam. Sesuai dugaanku, mereka memang berada di dalam. Wajar saja, karena suhu di luar cukup menusuk tulang. Tak berapa lama keluar seorang pria berperawakan sedang dengan rambut gondrongnya. Dia mempersilahkan kami masuk. Aku mengutarakan maksud kedatanganku, yaitu ingin mendaki Gunung Lawu. Tak butuh waktu lama, beliau memberikan penjelasan mengenai Gunung Lawu, terutama jalur Cemoro Sewu ini. Penjelasan mengenai jalur pendakiannya, pos-posnya, ciri dan karakternya, dan tak lupa segala pantangan-pantangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang mendatangi Lawu. Aku pun menyimak dengan seksama penjelasan beliau. Kalian berdua saja, ucapnya di akhir. Iya mas, jawabku. Jangan mendaki malam ini, besok saja, sambungnya. Kami memang berniat mulai mendaki besok kok mas. Malam ini kami mau menginap di sini, jawabku tanpa menanyakan alasan beliau melarangku mendaki malam ini. Tanpa dilarang pun kami memang tidak berniat langsung memulai pendakian malam ini. Alasanku cukup sederhana, terlalu beresiko bagi kami yang baru pertama kali mendaki Lawu. Apalagi saat ini pendakian Gunung Lawu sedang sepi. Usai membereskan urusan registrasi, sekaligus sudah merasa cukup bekal informasi tentang pendakian kudapatkan. Aku pun berpamit kepada penjaga posko pendakian tersebut untuk mendirikan tenda di area hutan cemara dekat gerbang pendakian. Beliau mengizinkan, dan apabila membutuhkan sesuatu, beliau mempersilahkanku untuk menemuinya di posko. Malam ini kami lewati hanya dengan beristirahat di dalam tenda hingga pagi menjelang. Tak ada kejadian aneh selama kami bermalam di sini. Kami tertidur sangat pulas. Hanya saja saat aku tertidur, aku sempat bermimpi bertemu seseorang yang tak kukenal. Dia hanya tersenyum, lalu tiba-tiba berubah menjadi burung jalak, lalu terbang menjauh hingga tak terlihat. Aku tak memikirkannya, hanya kuanggap sebagai bunga tidur saja. Pagi yang cukup cerah, berhias kicau burung-burung liar, membangkitkan semangatku untuk segera memulai pendakian ini. Meski semalam sempat diguyur hujan cukup deras, tapi kami tetap terlelap dengan nyaman dan aman. Tenda yang kami gunakan cukup efektif
memberikan perlindungan terhadap cuaca itu. Parit yang kubuat mengelilingi tenda beberapa saat setelah tenda berdiri juga berfungsi dengan baik, mengalirkan air hujan menjauhi tenda kami. Usai sarapan, kami membereskan seluruh perlengkapan pendakian kami, menatanya dengan rapi di dalam ransel kami yang masing-masing berukuran 60 liter. Sebagian barang sengaja tidak kami masukkan di dalam ransel. Kami hendak menitipkan barang tersebut di posko pendakian, karena kami merasa tidak akan menggunakan barang tersebut selama pendakian. Barang tersebut baru akan kami gunakan usai kami menuruni gunung ini. Segala persiapan telah selesai. Kami pun datang ke posko untuk menitipkan barang, sekaligus berpamitan kepada petugas dan meminta restu supaya pendakian kami berhasil dan selamat hingga kembali turun. Kalian hati-hati, sepertinya kalian nanti tidak akan bertemu pendaki lain, karena kemarin yang datang hanya kalian saja. Tapi kalau orang-orang yang mendaki untuk ritual mungkin masih ada. Mereka biasa menetap agak lama di atas. Dan ingat, jangan langgar pantangan, pesan petugas posko. Kami mendengarkan dengan seksama setiap perkataan dari beliau. Kami pasti selalu mengingatnya dan selalu berusaha untuk menjaga sopan santun serta tidak melanggar pantangan di sini. Terlepas nyata ataupun mitos, kami memilih patuh dan menghormati aturan serta pantangan di setiap tempat yang kami datangi. Bukan maksud terlalu mempercayai, tapi kami sadar bahwa kami datang sebagai tamu, dan selayaknya kami menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh tuan rumah. Usai berdoa yang dipimpin oleh petugas posko, kami memulai perjalanan pendakian kami. Cuaca pagi ini cukup cerah. Semoga saja sepanjang perjalanan pendakian hingga turun besok, cuaca akan selalu bagus seperti ini. Begitulah salah satu harapan kami. Tapi jika nantinya yang terjadi tidak seperti harapan kami pun harus bersiap. Langkah demi langkah kami ayun dengan pasti. Semangat kami masih membara, dan terus kami jaga seperti itu. Setidaknya dengan semangat dan harapan yang terus terjaga, jika terjadi hal buruk, kami tetap memiliki daya untuk bertahan hidup dan selamat. Secara umum perjalanan pendakian kami lancar, tanpa suatu rintangan berarti. Menjelang sore kami telah sampai di pos 4. Ketika kami hendak melanjutkan perjalanan usai beristirahat sejenak, tiba-tiba langit berubah menjadi pekat. Perlahan namun pasti, awan kelabu menutup hamparan biru, berias putih di atas sana. Sejenak aku menengadah, ada sedikit rasa mengganjal dalam batinku. Entah apa, aku sendiri bingung untuk mendeskripsikannya. Aneh, padahal cuaca cerah, lalu tiba-tiba berubah mendung, dan hujan adalah hal biasa di gunung. Apalagi musim seperti ini. Tapi kenapa sekarang aku merasa seperti ketakutan? Gumamku pelan. Gimana mas? Tanya Kevin ketika menyadari aku bergumam sendiri. Kevin memang memanggilku mas, karena usia dia lebih muda 4 tahun dari aku. Gak apa-apa Vin, kita lanjut aja, sambil nanti kita lihat sikon. Kalau cuaca berubah dan dirasa gak nyaman, mending kita cari lapak ngecamp aja. Sautku tak mau membuatnya gusar. Manut mas, jawabnya santai. Usai melahap sedikit tanjakan agak curam, lepas dari pos 4, kami tiba di jalan mendatar. Lumayan nih bonus, batinku. Tak lama kami sampai di sebuah mulut goa yang arahnya menjorok, seperti masuk ke dalam jurang. Di sebuah batang pohon, di depan mulut goa tersebut, tertancap sebuah penanda bertuliskan Jolo Tundo. Aku berhenti sejenak, lalu membuka selembar kertas yang diberikan petugas posko kemarin, usai kami registrasi. Ini gua Jolo Tundo, Vin. Jadi bentar lagi, kita sampai di pos 5. Mulai dari sini, kayaknya treknya udah enak, ucapku pada Kevin, sambil menunjuk peta pendakian di tanganku. Ini gua kayaknya serem ya mas, ucap Kevin. Serem gimana maksudmu? Tanyaku. Tuh, banyak sesajen mas. Apalagi di dalam tuh, banyak banget, ucapnya sembari menunjuk ke dalam goa. Bukannya sejak dari bawah tadi kita udah sering ketemu sesajen ya Vin? Di batu gede, bawah pohon, pinggir jalur. Gunung ini memang terkenal kental mistisnya Vin, ucapku. Iya sih mas,
Tapi kayaknya gua ini berbeda deh. Nggak tahu deh, aku nggak paham soal begituan mas. Sambungnya diakhiri tawa kecilnya. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan Kevin. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku merasa seperti ada dorongan untuk melihat dan memperhatikan ke dalam goa. Beberapa saat aku tetap memperhatikan susunan batu-batu dan tumpukan sesajen yang kurasa jumlahnya memang tidak sedikit. Hingga aku sedikit terperanjat ketika tiba-tiba muncul bayangan melintas di dekat tumpukan sesajen itu. Entah bagaimana menggambarkannya, bayangan itu bukan berbentuk manusia ataupun hewan, tapi seperti asap yang menggumpal cukup pekat, bergulung-gulung dengan jumlah tidak banyak dan bergerak cepat. Sesekali bayangan itu berhenti di depan sesajen, lalu bergerak lagi ke sana kemari hingga kembali berhenti. Tepat ketika bayangan itu berhenti yang terakhir kalinya, aku merasa seperti ada mata yang memperhatikanku. Lalu tak lama bayangan itu kembali bergerak sangat cepat menuju ke arahku dan menabrak badanku, lalu hilang entah kemana. Aku sangat kaget hingga sempat mundur beberapa langkah mendekati bibir jurang di belakangku. "Awas mas!" teriak Kevin sembari menyambar tanganku. Aku langsung tersadar. Entah benda atau makhluk apa yang menabrakku tadi. Yang jelas, aku merasa energi yang cukup besar. "Ada apaan mas?" tanya Kevin. "Gak apa-apa Vin, aku kaget aja tadi. Tiba-tiba ada angin dingin. Kamu ngerasain juga gak? Kayaknya sebentar lagi hujan ini." Ucapku tak mau membuat Kevin takut. "Iya sih mas, bener ini, kayaknya mau hujan. Terus gimana ini mas?" jawab Kevin. "Kita lanjut aja, target sampai pos 5 aja dulu. Di sana kita orientasi aja. Kalau nggak aman, kita ngecamp aja," ucapku. "Siap mas," jawab Kevin. Kami pun melanjutkan perjalanan, dan saat ini aku merasa seperti diikuti dan diperhatikan oleh sesuatu. Entah apa itu. Benar saja, sampai pos 5 hujan pun turun. Tak perlu banyak pertimbangan, kami langsung mencari lapak dan mendirikan tenda. Kami memutuskan malam ini kami menginap di sini. Semalaman di pos 5 nanti akan menjadi malam yang cukup panjang. Banyak kejadian aneh kami alami di sini. Tak butuh waktu terlalu lama, tenda kami sudah berdiri. Tak lupa kami pasang seluruh pasak dan mengencangkan kailin. Parit mengelilingi tenda juga sudah selesai kami buat. Sepertinya malam ini akan terjadi badai. Kami harus mengamankan tenda kami supaya tetap kokoh jika diajar badai dan tetap nyaman kami tempati untuk bermalam. Malam telah jatuh dengan sempurna meski tak bertabur bintang. Cuaca di luar tenda masih hujan disertai angin kencang dan beberapa kali terdengar suara petir bergemuruh. Cukup menakutkan bagi sebagian orang, tapi bagi kami, ini merupakan bagian dari nyanyian alam yang harus bisa kita nikmati jika kita memutuskan untuk menggeluti hobi berpetualangan di alam bebas. Untuk membunuh waktu supaya tidak diserang rasa bosan, kami pun mengobrol tentang apapun, ditemani dengan kopi panas dan beberapa batang rokok di dalam tenda. Pintu tenda kami buka lebar, tetapi pintu vestibul kami tutup rapat, sehingga sirkulasi udara di dalam tenda tetap terjaga dan kami tetap aman dari hujan. Hingga beberapa waktu kemudian, kami mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Suara langkah tersebut khas langkah pendaki, terdengar mantap, seperti sedang membawa beban, mungkin ransel. Suara yang awalnya terdengar dari kejauhan lama-lama semakin mendekat, hingga tiba-tiba suara langkah kaki tersebut tak terdengar lagi, seolah orang itu berhenti tepat di depan tenda kami. Hanya saja anehnya, aku sama sekali tidak memiliki kilatan cahaya senter dari luar, dan suara langkah tersebut jelas terdengar hanya satu orang. Jika memang dia pendaki, berarti dia sangat hebat, berani berjalan malam-malam sendirian dalam kondisi hujan badai begini tanpa menggunakan senter. Sejenak aku dan Kevin saling pandang. Aku paham apa yang dipikirkan Kevin. "Mas, Mbak, siapapun di luar mau naik ke puncak kah? Sendirian aja?" ucapku setengah teriak dari dalam tenda kepada orang di luar itu. Tak ada jawaban dari luar.
Aku pun jadi merasa penasaran. "Siapa ya mas?" tanya Kevin penasaran. "Nggak tahu Vin, aku cek aja keluar. Takutnya dia emang sendirian dan terjadi sesuatu. Hujan dan dingin kayak gini, rawan kena hipotermia. Apalagi kalau basah," ucapku, lalu segera memakai raincoat. "Aku ikut mas," ucap Kevin. "Kamu di sini aja, siapin sleeping bag, jaket, dan masak air buat jaga-jaga," jawabku. "Hati-hati mas," ucap Kevin ketika aku hendak beranjak keluar. Tanpa menjawab ucapan Kevin, aku segera menuju ke pintu vestibul tenda ini. Kutarik resleting ke atas hingga terbuka sempurna. Dengan bantuan penerangan cahaya senter, aku menyisir sekitaran tenda, mencari seseorang yang tadi datang. Tapi hingga radius beberapa meter dan mengarahkan cahaya senter ke berbagai sudut, aku tetap tidak menemukan siapapun. Jarak pandang saat ini masih cukup baik, meskipun hujan masih mengguyur. Di sini aku merasa aneh, langkah kaki yang kudengar tadi berhenti tepat di depan tenda. Seharusnya dia berada di sekitar tenda, tapi ketika aku memeriksa, ternyata tidak ada siapapun. Jika dia pergi, seharusnya juga terdengar suara langkah dia menjauh. Ditambah lagi kondisi tanah dan rerumputan tidak terlihat bekas jejak orang, selain jejakku dan Kevin yang telah hampir pupus tersapu air hujan. Sadar terjadi kejanggalan, aku pun bergegas kembali ke tenda dengan membawa rasa penasaran yang semakin menggebu. "Gimana mas?" tanya Kevin ketika aku telah memasuki vestibul dan menutup kembali pintunya. "Nggak ada siapa-siapa Vin," jawabku. "Lah, terus tadi yang jalan di depan tenda kita siapa mas?" tanya Kevin. "Nggak tahu, udah, nggak perlu dipikirin. Kalau emang itu manusia, besok coba kita cari lagi di sekitar tenda. Kalau bukan manusia, mungkin dia sekedar ingin menyapa kita," ucapku. Kami pun melanjutkan aktivitas kami. Kami mengobrol santai, membicarakan tentang organisasi kami, membuat rencana-rencana kecil, kegiatan nanti, serta obrolan-obrolan lainnya. Tentunya tetap sambil menikmati kopi dan rokok sebagai pelengkap. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba tenda kami bergoyang cukup keras, seolah sedang dihantam sesuatu dari luar. Tak pelak kami pun terperanjat. Bergegas aku mencabut frame ranselku yang berupa batang aluminium berbentuk pipih. Aku akan menggunakan itu sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Yang aku takutkan adalah gangguan binatang liar seperti babi hutan. Aku menyuruh Kevin tetap di dalam tenda dan siaga dengan senjata yang sama denganku. Sedangkan aku kembali bergerak keluar untuk memeriksa. Sesampainya di luar, aku kembali terheran karena aku sama sekali tidak menemukan bekas jejak manusia maupun binatang liar. Kondisi tanah dan rumput normal rapi, seolah tak terjadi apapun. Belum puas memeriksa, aku pun bergerak mengintari tenda dan memperluas area pengamatan. Dan benar saja, kondisi masih tetap sama, tidak terlihat adanya bekas jejak di sekitarku. Aku pun yakin bahwa ini adalah sedikit gangguan dari penghuni asli gunung ini. Aku harus bersiap. Baru saja aku memikirkan itu, tiba-tiba datang kabut tebal menuju ke arahku. Hanya beberapa detik saja, kabut itu telah menyelimuti setiap sisi wilayah ini. Jarak pandang ini menjadi sangat terbatas, mungkin hanya 2-3 meter saja. Aku bergegas kembali ke tenda sebelum terjadi hal yang tak diinginkan. Ketika aku berjalan menuju ke tenda, aku merasakan banyak kehadiran mereka di sekitarku. Meski tidak ada interaksi secara langsung, tapi aku jelas merasakan bahwa mereka semua sedang memandang ke arahku. Meski aku tetap fokus memandang ke arah perjalananku menuju tenda, tapi dari sudut mataku, aku melihat kilatan-kilatan bayangan samar yang kuyakini adalah bentuk eksistensi mereka. Tengkuku kini menebal akibat bulu kuduk yang berdiri. Seketika aku melantunkan zikir dari mulutku untuk melawan energi negatif yang kini telah kurasakan semakin kuat. Sesampainya di tenda, aku kaget melihat Kevin meringkuk berselimut sleeping bag dengan wajah ketakutan. Dia terlihat gemetar dengan mata terpejam. "Kenapa, Vin?" tanyaku. "Ngeri, Mas. Tadi kain tenda seperti dipukul-pukul dari luar, dan aku lihat bayangan tangan orang memegang kain tenda sebelah sana,"
Ucapnya terbata-bata sembari menunjuk salah satu sisi tenda. Udah, kamu tenang dulu. Berdoa menurut keyakinanmu. Kalau bisa, usahakan tidur saja, ucapku padanya. Kami pun beringsut menempati posisi kami masing-masing, lalu segera memakai sleeping bag untuk menandingin yang semakin lama kurasakan semakin menusuk. Tak lupa sebelumnya, aku menutup rapat seluruh pintu tenda. Beberapa waktu kami berusaha untuk bisa tidur. Sekejap kulihat Kevin. Nampaknya dia sudah tertidur. Sedangkan aku merasa sangat sulit untuk bisa terpejam. Kulirik jam tanganku, ternyata sudah hampir tengah malam. Tak berapa lama aku rasakan hujan di luar semakin deras dan angin juga semakin kencang. Lama-lama angin benar-benar berembus sangat kencang menghantam tenda kami. Kulihat frame tenda kami meliuk-liuk seolah hampir menyerah menahan kencangnya badai di luar sana. Tak berapa lama aku pun melihat seperti yang dilihat Kevin beberapa waktu lalu. Aku melihat kain tendaku seolah dipukul-pukul dari luar, meski sedikit tersamarkan dengan hantaman angin, tapi tetap kulihat perbedaannya. Di samping itu beberapa kali kulihat bayangan telapak tangan yang menyentuh kain tenda kami. Tak kusangkal, rasa takut mulai menjalariku. Aku pun terus berdoa dan berzikir untuk meminta perlindungan dari Tuhan dan dijauhkan dari godaan setan dan jin kafir. Aku terus berusaha konsentrasi sambil terus berzikir, berharap gangguan ini segera berhenti. Cukup lama aku merasakan mereka seolah berusaha merobohkan tenda, sekaligus mengintimidasi dengan sentuhan-sentuhan di kain tenda ini, hingga tiba-tiba terdengar suara berdebum, seperti ada benda yang sangat besar jatuh ke tanah, dan diikuti suara geraman, seperti geraman harimau. Beberapa kali ku dengar suara geraman harimau tersebut, seolah sedang berusaha mengintimidasi lawan, atau mungkin mangsa, entah kepadaku atau yang lain. Yang jelas rasa takutku kini seolah telah berada di puncaknya, meski masih terus berusaha kulawan dengan bacaan-bacaan zikir. Anehnya, Kevin tetap tertidur pulas, seolah tidak merasakan kengerian ini. Hingga akhirnya suara geraman itu berganti dengan suara-suara lain, seperti orang bercakap-cakap. Hanya saja aku tidak mengerti bahasa yang digunakan. Suara itu masih terus terdengar. Tak berapa lama nada orang-orang yang bicara di luar berubah meninggi. Mereka seolah sedang berdebat, atau tepatnya saling mengancam. Semakin lama aku dengar suara-suara itu semakin lirih, hingga akhirnya hilang begitu saja. Bebarengan dengan hilangnya suara-suara itu, perlahan hujan pun meredah, dan angin juga berembus semakin pelan. Cuaca berangsur tenang, meski rintik hujan masih tetap turun, membasahi bumi ini. Begitu pula denganku, yang merasa semakin tenang, tak lagi diliputi rasa takut berlebihan. Perlahan aku pun semakin kehilangan kesadaran, dan akhirnya terlelap. Pagi di hari kedua pendakian ini, cuaca sudah tak lagi hujan, tapi kabut tebal masih menyelimuti setiap sisi gunung ini. Tak terlihat matahari terbit di ufuk timur, sehingga membuat suhu udara tetap dingin menusuk, seperti hari sebelumnya. Aku dan Kevin bersiap melanjutkan perjalanan pendakian ini, menuju ke puncak yang dikenal dengan Puncak Gargo Dumilah. Kami membuat sarapan, lalu membereskan seluruh peralatan, dan menatanya ke dalam ransel. Di antara kami tak ada pembahasan mengenai kejadian semalam. Meski tanpa sebuah kesepakatan, kami seolah mengerti bahwa hal tersebut belum waktunya untuk dibicarakan. Setidaknya hingga kami telah turun dan sampai di base camp nanti. Setelah semua persiapan selesai dan tentunya kami sudah sarapan dan sedikit pemanasan, kami pun melanjutkan perjalanan pendakian. Lewat mana, Mas? Tanya Kevin. Nggak tahu, Vin. Peta pendakian kemarin kayaknya hilang deh. Terakhir aku ingat, aku simpan di kantong celana. Tapi tadi ku cari nggak ada, ucapku. Aku mencoba mengamati area sekitar untuk mencari jalur pendakian. Tapi kabut tebal ini benar-benar mengacaukan kemampuan orientasiku. Wajar saja, karena jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Depan situ sepertinya jurang, Vin, karena arahnya menurun dan gak kelihatan kalau ada jalan. Ketutup kabut juga, terlalu beresiko juga kalau aku mengamati lebih jauh.
Sepertinya kita harus ambil kiri ke arah tanjakan sana. Kayaknya itu ada jalan. Ucapku memberikan hasil orientasi, meski aku sendiri masih setengah ragu. Dari sinilah kesalahan fatal terjadi. Aku yang biasa memilih tidak melakukan pergerakan ketika kondisi tidak aman, seperti ini, memilih nekat melanjutkan perjalanan. Padahal ini adalah pertama kalinya aku ke sini. Sejujurnya ada rasa ragu, tetapi entah dorongan dari mana, seolah menyuruhku untuk segera melanjutkan perjalanan. Mungkin itu egoku sendiri, yang berambisi ingin segera sampai puncak. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.